kita lanjutkan ya teman-teman materi kita mengenai produksi ternak unggas. Nah, di minggu lalu kita sudah bahas ya mengenai kegiatan hatchery atau penetasan telur, tapi belum selesai ya mengenai slide ini. Belum selesai kemarin kan? Belum kan? Oke, kita lanjutkan slide tersebut untuk kita nanti bisa bahas kalaupun ada diskusi atau pertanyaan dari teman-teman, sama-sama kita kelarkan materi mengenai penetasan ya. Kegiatan hatchery atau penetasan telur, yang pertama kemarin sudah penampungan telur ya. Kemudian seleksi telur, fungigasi menghindari terbawanya kuman. Nah, bahan fungigasi yang bisa kita pakai dalam proses menetralisir dari mikroba yaitu ada formalin ya 40%, kalium permangat. Untuk dosis ini bisa kita gunakan kalau formalin 40%, singlenya 40 ya, 40 mili. Kemudian kalau mau dibuat double supaya lebih kuat, bisa pakai 80 mili. Kemudian KM-4 itu bisa menggunakan 10 mili atau 20 mili, atau mau dibuat double atau 5 kali lipatnya ya silahkan ya. Kelihatan slide saya kan? Oke. Nah, selanjutnya fungigasi dan komponen yang difungigasi ya. Telur tetas setelah keluar dari farm ya. Dosis fungigasi bisa 3 kali. Lama fungigasi bisa 20 menit. Nah, kemudian untuk selanjutnya ada telur dalam mesin tetas juga perlu difungigasi ya. Dosis fungigasi bisa 2 kali selama proses penetasan. Kemudian lama fungigasi bisa 20 menit ya. Kemudian penetralan itu. Ada yang tidak, ada yang iya. Anak ayam dalam mesin tetas itu bisa difungigasi 1 kali. Karena mesin tetas itu kalau udah menetas gak lama ya. Dari paling dia hitungan beberapa jam kemudian akan dikeluarkan. Lama fungigasi bisa 3 menit ya. Kemudian ada ruangan tempat penetasan mesin tetas. Jadi ruangan mesin tetas setelah selesai digunakan itu juga perlu dilakukan fungigasi ya dari mikroorganisme. Bisa dosisnya 1 kali atau 2 kali diulangi ya. Lama fungigasi bisa 30 menit. Nah, kemudian selanjutnya ada ruang penetasan, ruang grinding anak ayam, ruang cuci, box anak ayam, truk pengangkutan itu juga difungigasi. Semuanya difungigasi. Bahkan kalau kita sendiri masuk ke dalam farm, itu juga dilakukan fungigasi. Bukan hanya kendaraan, manusianya juga masuk ke dalam farm akan dilakukan fungigasi. Apalagi mesin tetas ya. Kemudian yang kedua ada holding room ya, ruang penyimpanan. Ruang pendingin penyimpanan sementara sekitar 3 hari maksimal 2 minggu. Jadi telur tetas itu tidak boleh lama-lama disimpan. Kalau lama-lama angka dari tetasnya juga akan menurun. Karena dia telur yang fertil akan gampang mengalami kerusakan. 3 hari ya bisa, tapi maksimal 2 minggu. Tapi 2 minggu ini terlalu lama. Suhunya 18 derajat Celcius, kelembapan 80% untuk ruang penyimpanan. Bila lebih lama, suhu 15 derajat Celcius menekan proses metabolisme pada telur.
Daya tetas turun 1% hari ketiga sampai hari ke-10. Setelah hari ke-10 turun lagi 3%. Telur disimpan dengan ujung tumpul terletak di bagian atas. Jadi bagian yang tumpul di bagian atas, bagian yang tajam di bagian yang bawah. Karena telur itu akan keluar terlebih dahulu dari ternak ayam itu di bagian yang tajam dulu. Maka itu akan diletakkan pada bagian yang bawah. Dan gelembung udara itu terletak di bagian yang tumpul ya. Itu bagian atas. Jadi kalau meletakkan telur vertil yang bagus itu, yang bagian tumpul di bawah, yang bagian tajam di bawah, yang bagian tumpulnya di atas. Karena bagian tumpul itu terdapat rongga udara. Kemudian apabila telur disimpan lebih dari 1 minggu, dilakukan pemutaran atau turning sebesar 90 derajat 2 kali sehari apabila disimpan lebih dari seminggu. Tapi harapannya yang nggak sampai untuk telur tetas itu jangan lewat dari 1 minggu. Nah ini ada data yang menyatakan bahwasanya pengaruh lama penyimpanan terhadap daya tetas telur dan keterlambatan penetasan telur ayam. Jadi semakin lama telur disimpan, telur vertil itu akan mengakibatkan daya tetasnya menjadi menurun. Tadi kita sudah sampaikan yang paling lama itu 2 minggu sebelum ditetaskan itu sudah terlalu lama. Idealnya 3 hari sampai seminggu lah ya. Tapi lebih dari seminggu ya tidak direkomendasikan juga. Nah ini bisa teman-teman lihat datanya ya. Lama penyimpanan hari 1, kemudian 4 hari, 7 hari, 10 hari, 13, 16, 19, 22, dan 25 hari. Jadi ini juga bisa dijadikan sebagai referensi dalam penelitian teman-teman. Pengaruh lama penyimpanan dari telur vertil terhadap daya tetas telur. Nah ini bisa kelihatan kalau yang 1 sampai 3 hari, ini maksimal 3 hari ya. Range-nya 1-3 hari 88% daya tetasnya. Nah, kalau ada telurnya 100 maka potensi untuk menetas menjadi anak ayam atau DOC itu 88 ekor atau 88%. Sementara kalau dari 4 sampai ke 6 hari ya, 4, 5, 6 itu daya tetasnya akan mulai turun hingga 87%, turun 1%. Demikian juga 7, 8, 9 hari. Berarti lewat dari seminggu ya sampai 9 hari. Daya tetasnya sudah turun menjadi 79%. Lama keterlambatan penetasannya juga akan menjadi bertambah waktunya. Walaupun hanya hitungan jam ya. Tambah dia 1,8 jam. Nah demikian selanjutnya teman-teman bisa lihat ini. Nanti slide-nya juga saya akan bagikan teman-teman. Kalau lebih dari 2 minggu, misalnya di 16 hari, itu daya tetasnya tinggal 44%, rugi gitu. Nanti telurnya 100, yang netas hanya 44. Lebih dari 50% sudah tidak bisa menetas lagi. Jamnya juga akan bertambah ya, 6,3 jam. Walaupun tidak sampai 24 jam, tidak sampai sehari bertambahnya. Tapi bertambah lama penetasannya selama 6 jam. Nah, lewat lagi sampai 19 hari, ya, tinggal 30% daya tetasnya. Lewat lagi sampai 22 hari, tinggal 26%. Kemudian, lewat dari 25 hari, 25 hari ke atas, nol, nggak ada yang menetas. Percuma. Oke, lanjut kita ke pre-head. Ruang adaptasi, tujuannya agar embrio tidak mengalami shock. Jadi diadaptasikan dulu setelah tadi disimpan telurnya untuk dikumpulkan ya. Ya maksimal tadi kan 2 minggu ya, itu terlalu lama pun. 1 minggu sudah mempengaruhi terhadap daya tetasnya. Tapi tentunya nggak mungkin telur hari ini langsung kita tetaskan. Nah paling kita kumpulkan 3 hari.
Kita tetaskan, masukkan ke mesin tetas. Maka ada tempat penyimpanan selama 2 hari ya. Sebelum kita masukkan ke mesin tetas ada namanya pre-head, ruang adaptasi. Tujuannya agar embrio tidak mengalami shock. Telur tetas dikeluarkan dari ruangan pendingin yang suhu penyimpanan tadi 15 derajat Celcius tadi 12 jam sampai 18 sebelum disetting. Selama 6 jam dengan suhu ruang. Dibiarkan dia dalam suhu ruang. Kalau tadi suhu penyimpanannya adalah 15 derajat Celcius ya. Kita keluarkan di suhu ruang. Suhu ruang biasanya kan di range 24 derajat Celcius ya, suhu ruang. Jadi dia supaya tidak mengalami shock embrio. Kemudian yang keempat adalah setter. Nah, pengeraman. Nah, paling lama itu 18 hari. Setelah 18 hari dierami, maka nanti 3 hari itu merupakan masa untuk penetasan. Jadi kalau pada hatchery di perusahaan-perusahaan besar itu ada ruang untuk pengeraman, ada ruang untuk penetasan. Nah, kalau kita membuat mesin tetas sendiri, nggak perlu juga sampai seperti itu. Kita bisa lakukan pada satu tempat yang sama. Di situ tempat pengeraman, di situ juga nanti tempat penetasan. Ya, biasanya ini kalau di perusahaan besar, pengeraman dilakukan 18 hari karena nanti dia akan menetas di umur 21 hari untuk ayam. Dierami 18 hari, kemudian umur 21 hari dia akan menetas. Suhunya 97 sampai 98 derajat Fahrenheit. Nanti kita koneksi akan derajat Celciusnya. Biasanya derajat Celciusnya itu adalah sekitar 37,5 sampai 38 derajat Celcius. Nah, diletakkan berjejer kemiringan 45 derajat. Jadi telurnya itu dimiringkan, diletakkan dalam wadah tertentu ya. Kemudian dimiringkan 45 derajat. Nah, biasanya wadah ini seperti rak telur yang dibuat dari kawat ataupun kayu ya. Diletakkan agak miring dia 45 derajat kemiringannya. Bagian tajam berada di bawah. Nah, kelembapan sekitar 86%. Jadi di bawahnya itu dikasih air. Kalau nggak dikasih air, maka kita bisa semprotkan air sehingga kelembapan di dalam ruang pengeraman atau dalam setter itu kelembapannya 86%. Kita bisa setting itu pakai alat otomatis. Kalau seandainya di hatchery ya perusahaan besar, itu dia harus disetting dengan alat otomatis. Jadi kelembapan itu tetap 86%. Nanti kalau kelembapannya mulai turun, ada otomatisnya yang bekerja sehingga menyemprotkan air. Tapi kalau kita melakukan penetasan sendiri di rumah, menggunakan mesin tetas sederhana, misalnya kardus, itu bisa kita kasih air dalam talam di bawahnya. Di atasnya itu ada rak telurnya, yang kita kasih kawat pakai kawat kasa ya. Kawat kasa yang ukuran 1 kali 1 senti itu, 1 kali 1 senti ya. Dan banyak dijual yang warna-warna hijau itu. Nah, kemudian jarak sekitar 10 senti ke bawah, di bawah kawat kasa itu ada air yang kita letakkan di dalam talam ya, ataupun di dalam wadah Tupperware gitu. Di bawahnya air. Nah, itu tujuannya untuk memberikan kelembapan pada ruang penetasan sehingga kelembapannya itu cukup untuk menetaskan telur. Nah, pemutaran. Nah, kalau di perusahaan besar itu pemutarannya otomatis sudah disetting setiap 1 jam agar pertumbuhan embrionya sempurna.
Jadi setiap 1 jam dia mutar. Yang pertama miring 45 derajat ke arah kanan. Nah, kemudian nanti 1 jam kemudian dia akan lurus. Kemudian 1 jam berikutnya dia akan miring ke arah kiri. Gitu. Tapi kalau kita melakukan sendiri di rumah, nanti ada fasenya itu. Biasanya 1 sampai 3 hari tidak perlu dilakukan pemutaran. Nah, mulai dari 3 hari sampai di 19 hari, nah itu diputar 3 kali sehari. Misalnya pagi, siang, sore. Nah, kita bisa tandai pada salah satu sisinya huruf X misalnya. Satunya kosong. Sisi kanan, sisi kiri daripada telur itu kita bisa ganti. Kita bisa tandai dengan spidol ya. Kita tulis dengan spidol X dan 0 gitu. Nah, kemudian ketika pagi kita posisikan miring di X bagian sampingnya atas. Tapi kita nggak perlu miringkan 45 derajat seperti yang ada di mesin tetas besar ini ya di perusahaan. Karena kita kan nggak sampai seperti perusahaan. Kita bisa letakkan aja telur itu ditidurkan dalam rak kawat kasa tadi. Kita kasih X sama 0. Misalnya pagi X itu di bawah, kemudian nanti siang X itu di atas, sore X itu di bawah. Bisa lakukan pemutaran sehari 3 kali. Dimulai dari pengeraman 3 hari. Setelah 3 hari ya. Berarti hari ke-4, 5, 6, 7, 8 sampai hari ke-19 hari dilakukan pemutaran telur 3 kali sehari pada mesin tetas. Kalau di perusahaan besar itu sudah disetting dengan automatically. Nah, terus kalau seandainya ayam yang langsung ngeramin, nah itu ayam juga akan melakukan pemutaran pada pada telurnya itu. Induk ayam akan melakukan pemutaran dengan kakinya. Dan kita kan nggak tahu. Untuk memastikan bahwasanya hangat dari proses pengeraman yang dilakukan oleh induk itu merata pada semua bagian telur. Nah, kemudian ditempatkan kipas angin dengan kecepatan 425 sampai 450 rpm untuk meratakan panas. Nah, kalau dalam perusahaan besar itu kan pengeraman ini dilakukan pada suatu ruangan yang cukup besar. Jadi ada pemanas yang mereka gunakan. Nah, biasanya pemanasnya ini pemanas listrik ya. Nah, untuk meratakan ke semua bagian daripada ruangan tersebut supaya merata panasnya, maka di dalamnya ada kipas angin yang nanti di kipas angin itu juga ada air yang disprayerkan. Nah, kalau teman-teman pernah lihat kipas angin besar yang tempat pesta-pesta itu kan ada uap air yang disprayerkan kemudian dikipas ke seluruh ruangan. Jadi itu untuk meratakan kelembapan, meratakan suhu pada ruangan hatching tersebut, pada ruangan pengeraman mesin tetas itu. Supaya kelembapannya mencapai 82% dan suhunya merata pada semua bagian mencapai 38 derajat Celcius. Perpindahan kemudian transfer ya, perpindahan dari tahap settering ke tahap hatching. Dilakukan peneropongan telur atau candling dengan lampu TL 40 watt. Nah, ini perlu. Nah, biasanya 3 hari pertama juga sebelum telur dimasukkan itu dilakukan ya peneropongan. Nah, ketika 3 hari mulai penetasan itu dilakukan peneropongan. Supaya telur itu kan belum berkembang embrionya. Kalau ada yang belum berkembang, maka disisihkan. Maka ini kemungkinan besar tidak menetas. Lebih bagus dijual menjadi telur konsumsi. Jadi bisa diantisipasi gitu. Di awal juga kelihatan itu ada nggak embrionya. Kalau ada, maka bisa dilakukan penetasan. Setelah 3 hari masuk mesin tetas, diteropong lagi. Berkembang nggak embrionya? Kalau nggak berkembang, bagusan dijual.
Telur infertil atau clear click di afkir, selain telur ditransfer, ruang hatchery dipungigasi dengan formalin dan kalium permangat triple dosis. Tadi ya triple dosis, kalau yang single dosis misalnya 20 mili atau 40 mili, maka triple dosis digunakanlah formalin sampai 120 mili per 1 liter air untuk menyemprotkan pada bagian mesin tetas dan juga telur. Nah, kemudian hatching ini dilakukan pada 3 hari saja. Umur 19 sampai 21 hari. Setelah masuk ke setter tadi, mesin penetasan, pengeraman, kan sampai mulai dari 1 sampai 19 hari. Nah, 19 hari sampai 21 hari, maka ini masuk ke hatching, penetasan. Karena udah pengeraman sudah selesai ya, tinggal menetaskan. Kita tidak perlu melakukan pembalikan pada umur ini. Pembalikan itu dilakukan biasanya mulai dari 3 hari sampai 19 hari. Di 19 sampai 21 hari tidak dilakukan proses pembalikan daripada telur kembali. Telur itu dibiarkan saja. Setiap sore dipungigasi dengan double dosis gitu. Jadi dipungigasi cepat perlu ya, disemprot, karena dengan menyemprot tersebut itu membunuh mikroorganisme patogen yang ada di dalam ruangan mesin tetas dan juga telur tersebut gitu. Nah, sekaligus juga memberikan kelembapan karena dia butuh kelembapan. Kelembapan seperti ruang setter, suhu dinaikkan menjadi 0,2 derajat Fahrenheit. Nah, pewarnaan blower dengan formalin 200 cc. Tambahkan air 400 cc. Timbul warna kecoklatan pada anak ayam yang menetas dan tahan 5-7 hari. Nah, itu disemprotkan juga, ada teknologinya ya. Menggunakan formalin 200 cc tambahkan dengan air 400 cc. Nah, akan menimbulkan warna kecoklatan pada anak ayam yang menetas. Ini untuk anak ayam ayam layer, ayam telur. Nah, kemudian yang ketujuh adalah pulcik, proses turunnya ayam setelah 21 hari. Untuk anak ayam ya, ayam biasanya menetas 21 hari. Kalau puyuh nanti 18 hari. Tapi kalau entok ataupun bebek itu 28 hari. Itu tidak bisa dipercepat dan tidak bisa diperlambat. Jadi memang begitulah settingan untuk dia menetas. Tak ubahnya seperti pada ternak ruminansia, itu adalah proses buntingnya. Jadi tidak bisa dipercepat, tidak juga bisa diperlambat. Nah, full chick, proses turunnya anak ayam. DOC, day old chicken ya. Kalau ayam, DOC. Kalau bebek, DOD, day old duck. Kalau puyuh, DOQ, day old quail. Jadi beda-beda. Ini DOC namanya day, hari, old, umur, chick, ayam. Ayam umur 1 hari. Nah, dilakukan sexing. Nah, untuk mengetahui jantan dan betinanya. Kalau ayam petelur, ya, orang butuh yang betina. Untuk apa telur jantan nggak menghasilkan telur? Maka yang telur jantan itu biasanya dijual dengan harga yang murah. Sama juga seperti puyuh. Bebek juga demikian. Yang jantan nggak laku, harganya murah. Karena orang membutuhkan bebek betina gitu. Ayam telur juga betina. Tapi ayam potong, jantan betina laku kalau untuk bibit daripada ayam potong atau ayam broiler ya. Tapi tentunya yang jantan ini akan lebih laku dibandingkan dengan yang betina. Maka nanti ada gradingnya. Kalau yang jantan ini yang bibit supernya. Kalau yang betina nanti grade turunannya ya. Misalnya grade B, grade C. Kalau grade A, maka ini broiler yang jantan-jantan. Ini cepat laju pertumbuhannya. Nah, kemudian dilakukan vaksin merek.
jenis petelur melalui subkutan di daerah serviks ya, bagian dubur ya. Seleksi di afkir, berparuh bengkok, buta, sayap halus kecil-kecil, bulu keriting, botak, kaki bengkok, kaki kering. Kemudian ompalitis, itu bagian kloakanya bermasalah ya, ompalitis itu kotor bagian kloakanya. Itu biasanya disisihkan. Berbulu basah, ayam yang baik dan sehat dimasukkan kardus dan siap dipasarkan. Setelah disexing, digrading, nah, kemudian masukkan ke kardus. Sementara yang tidak memenuhi hasil seleksi itu akan diafkir ya. Itulah nanti jadi ayam teletabis, salah satunya itu ayam potong ya. Yang hasil afkiran dijual di pajak-pajak itu dengan harga yang murah. Itu jadi bibit ayam teletabis. Nah, kemudian sexing, metode buka kloaka, fan method. Jadi dengan satu tangan saja, itu bagian jempol dari tangan yang melakukan sexing itu akan membuka bagian kloaka daripada ayam. Kalau ada tonjolan, maka itu jantan, dibuka sambil ditekan. Itu kalau udah terampil cepat itu. Kalau yang ada tonjolan, maka dia jantan. Kalau nggak ada tonjolan, maka itu betina. Dibuka bagian kloakanya sambil sedikit ditekan dengan jari ibu jari ya namanya, jempol dan telunjuk yang bekerja itu untuk melakukan penekanan dan pembukaan bagian kloaka. Kalau kelihatan ada tonjolan, maka itu jantan. Kalau kloaka tidak ada tonjolan, maka betina. Kemudian metode perbedaan warna bulu, auto sexing method. Biasanya dilakukan pada ayam ras umur sehari. Ntar ya, saya tutup dulu rekamannya. Udah over.